Oke, silahkan Mbak Dwi, Mbak Mas Ayu Dwi, kelompoknya ya. Mas Izin, Lauza ya. Oke, izin Bu, saya opsinya dari siapa? Saya beda Ya. kelompok, Bu, maaf. Oh, oke. Nih, kelompoknya Mbak Dwi izin, ya. izin Bu, iya dari kelompok satu AK kelas AK dua 107. untuk 02 Hah? sudah ready Bu. Saya Oh, dari 02 izin Bu. 02 dulu ya. Oh, ya udah, nggak apa-apa, silakan. Oke, boleh. Terima kasih. Siapa Silakan aja Mas Rehan. anggotanya? Di sini ada Mas Fandi, ada Mbak Naomi, ada Mas Raihan, ada Mas Trisakti, terus Mas Bagus, Mbak Dina, Mbak Dwi, Mbak Aryani, Mbak Wirliana, Mas Raffi, Mbak Natasha, Mbak Siti, sama Mas Johannes. Oke, semuanya sudah lengkap ya? Oke, silahkan Mbak. Baik, izin memulai presentasi untuk kelompok kami, Bu. Sebelumnya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita semua warahmatullahi. yang hadir untuk pertemuan pada kali ini. Izin eh, kelompok kami untuk mempresentasikan materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu keseimbangan pasar. Untuk selanjutnya, mungkin dari teman-teman untuk yang presentasi pertama bisa untuk segera dimulai. Oke, izin sebentar. Saya share screen teman-teman. Oh ya, silakan Mas. Terima kasih Mas Rehan. Ya, mungkin izin memulai teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan keseimbangan pasar. Boleh next, Mas. Oke, di sini kami bertiga belas ya, Bu. Tapi izin untuk atas nama Christina Medita dalam penyusunan penyusunan materi ini belum berkontribusi sampai dengan presentasi kali ini, Bu. Oke, nanti setor namanya ya Mbak yang tidak kontribusi ya. Nanti WA pribadi ke apa ketua kelas atau saya boleh langsung. Oke, Baik, Bu. Nanti akan Mbak Dwi, kami sampaikan ke silakan Mbak. Pumuti. Oke, mungkin boleh next, Mas. Oke, yang pertama nanti kami akan menyampaikan terkait dengan pengertian keseimbangan pasar dan dua macam produk, kemudian ekses permintaan dan ekses penawaran, kemudian pengaruh pajak per unit dan pajak persentase, dan yang terakhir terkait dengan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar itu akan terjadi ketika jumlah barang yang diminta atau kuantitas demand itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau kuantitas supply. Nah, pada titik keseimbangan ini itu tidak ada dorongan gitu ya bagi harga itu untuk berubah. Nah, nanti lebih jelasnya akan dijelaskan kemudian. Nah, jika digambarkan dalam grafik itu nanti akan seperti ini, teman-teman, dengan sumbu X itu Q atau kuantitas, kemudian sumbu Y-nya P atau price. Nah, titik E itu merupakan keseimbangan pasarnya, di mana ketika QD sama QS itu bertemu. Nah, di sini QD, QD atau fungsi permintaan itu dirumuskan dengan A minus B kali P ya, kali P. Nah, A itu apa? A itu jumlah barang yang diminta maksimum saat harga itu sama dengan nol. Atau
disebut juga intercept permintaan. Nah, untuk B itu koefisien kemiringan atau slope dari si permintaan. Nah, slope ini menunjukkan elastisitas dari jumlah permintaan gitu ya terhadap perubahan harga. Nah, fungsi permintaan ini sebagaimana hukum permintaan ya, ketika harga naik itu jumlahnya nanti akan jumlah yang diminta itu akan menurun gitu. Nah, sebenarnya nilai koefisiennya itu positif, tapi karena adanya hubungan harga dan penawaran ini berlawanan arah, maka dalam perumusannya itu digambarkan menggunakan dengan tanda minus atau negatif, sehingga mendapatkan rumus QD sama dengan A minus B kali P. Nah, contohnya nih ketika harga kopi naik gitu ya, nanti orang-orang tuh akan cenderung eh, tidak membeli kopi atau mengurangi konsumsi terhadap kopinya. Nah, kurva dari permintaan ini itu digambarkan menurun gitu ya, kemiringannya menurun karena tadi negatif, bernilai negatif, atau kita sebut juga dengan downward sloping gitu. Nah, ini tuh normal karena perilaku rasional ya dari konsumen, yaitu ketika tadi harga naik, maka mereka akan menurunkan konsumsinya dan sebaliknya. Kemudian untuk fungsi penawaran atau QS itu dirumuskan dengan A plus B kali P sama tadi A itu merupakan kalau tadi fungsi permintaan itu berarti barangnya diminta gitu. Nah, kalau yang di fungsi penawaran ini yaitu A ini berarti jumlah barang yang ditawarkan saat harga itu sama dengan nol atau disebut juga dengan intercept penawaran. Nah, B-nya itu sama koefisien kemiringan atau slope dari si penawarannya. Ini juga menunjukkan seberapa elastis gitu ya jumlah penawaran terhadap perubahan harga. Nah, di sini B ini bernilai positif itu karena adanya hubungan ini harga sama penawaran itu tuh searah gitu. Jadi beriringan gitu ya ketika harga naik sesuai hukum permintaan ya penawaran ya maaf. Sesuai hukum penawaran, jika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen pasti akan naik. Nah, kurvanya itu cenderung akan naik dari kiri ke atas. Semakin tinggi harga, maka semakin banyak barang yang ditawarkan oleh si perusahaan atau produsen ke pasar gitu. Nah, ya itu juga wajar gitu ya, karena kan produsen pasti berusaha untuk menggunakan kesempatan ini untuk memperbesar keuntungannya. Oke. Nah, kemudian kenapa titik itu disebut seimbang? Karena tidak ada kekuatan pasar yang mendorong harga untuk naik atau turun. Nah, kondisi ini tuh karena gini, jika harga itu berada di bawah titik keseimbangan atau QD itu lebih besar dari QS, itu nanti kan akan terjadi kekurangan atau shortage ya, shortage. Nah, nanti perilaku konsumen itu cenderung akan pembeli itu akan berebut barang sehingga nanti harga itu akan terdorong naik jadi kembali ke titik equilibriumnya. Nah, kalau harganya di atas harga keseimbangan atau QS-nya lebih besar dari QD, maka terjadi kelebihan penawaran atau surplus gitu ya. Nah, penjual nanti akan cenderung menurunkan harga supaya barangnya laku. Sehingga harga yang awalnya tadi melebihi dari titik equilibrium akan turun kembali ke titik equilibrium. Jadi kesimpulannya, pasar itu akan secara alami mengarah pada titik keseimbangan karena dorongan mekanisme dari si hukum permintaan dan juga hukum penawaran. Nah, apakah keseimbangan itu bisa bergeser? Memungkinkan untuk bergeser dengan kondisi-kondisi apabila nih terjadi
perubahan permintaan ataupun penawaran, baik bertambah ataupun berkurang atau naik atau turun. Nah, ketika permintaan berubah itu biasanya dipengaruhi gitu ya oleh beberapa hal seperti pendapatan, selera, barang substitusi atau komplement, kemudian ekspektasi harga, populasi atau demografi, musim dan budaya, dan juga distribusi pendapatannya. Nah, kemudian penawaran memungkinkan berubah ketika harga input, ada perubahan ya pada harga input, teknologi, kemudian jumlah produsen, ekspektasi harga, kebijakan pemerintah, faktor alam, dan harga barang terkait dengan produksi. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Silahkan dilanjutkan kepada Mbak Naomi. Baik. Selanjutnya kita masuk kepada dua macam produk dalam analisis pasar. Dalam analisis pasar ini ada dua produk. Produk yang pertama itu yakni produk konsumsi dan yang kedua adalah produk produksi. Produk konsumsi merupakan barang yang memenuhi kebutuhan langsung, sedangkan produksi adalah barang yang menghasilkan barang lainnya. Keseimbangan pasar ini eh, tidak tidak berdiri sendiri, yakni mempengaruhi satu sama lain. Nah, ini aku akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar produk konsumsi. Keseimbangan pasar produk konsumsi terjadi jika jumlah barang yang diminta konsumen itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Harga yang terbentuk disebut harga keseimbangan. Jumlah yang barang yang diperdagangkan disebut jumlah keseimbangan. Pasar ini dipengaruhi oleh pendapatan konsumen, selera, harga barang lain, dan biaya produksi produsen. Sedangkan keseimbangan pasar produk input terjadi ketika permintaan input oleh produsen sama dengan penawaran input oleh rumah tangga. Harga input biasanya berubah berupa upah, sewa, atau harga bahan baku. Permintaan input bersifat permintaan turunan karena bergantung pada permintaan terhadap barang konsumsi, produktivitas input, dan harga input itu sendiri. Keterkaitan dua pasar keseimbangan. Kedua pasar saling berkaitan. Jika permintaan produk konsumsi meningkat, maka produksi meningkat dan permintaan input akan ikut meningkat juga. Sebaliknya, jika harga naik, biaya produksi juga naik, penawaran produk konsumsi berkurang. Harga produk konsumsi cenderung naik. Berikut contoh soal em, persamaan jika pasar produk konsumsi. Misalnya permintaannya itu KID sama dengan 100 kurang 2P dan penawaran 20 tambah 3P. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan. Untuk menentukan harga keseimbangan, maka KID sama dengan QS, 100 dikurang 2P sama dengan 20 tambah 3P. Maka menghasilkan P sama dengan 16, kemudian disubstitusikan ke salah satu persamaan. Kemudian Q sama dengan 100 dikurang 2 dikali 16. Maka jumlah Q sama dengan 68. Jadi harga keseimbangan itu adalah 16 dan jumlah keseimbangan sama dengan 68 unit. Dan berlaku juga demikian ketika ada soal tentang pasar produk input. Ketika kita diminta untuk menentukan tingkat upah atau jumlah tenaga kerja keseimbangan. Sekian hasil dari presentasi saya, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Aini. Baik, selanjutnya terkait dengan klasifikasi barang dalam analisis keseimbangan pasar. Eh, Permintaan suatu barang itu sangat dipengaruhi oleh jenis-jenis barang yang menjadi kunci untuk menentukan bagaimana kurva permintaan bergeser. Secara garis besar, barang itu dikelompokkan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu berdasarkan hubungan antar barang, ada barang substitusi dan barang komplementer, lalu ada berdasarkan pendapatan konsumen, yaitu barang normal, inferior, esensial, dan barang mewah. Yang pertama, barang substitusi, yaitu barang yang dapat menggantikan fungsi barang lainnya. Contohnya seperti teh dan kopi. Saat harga harga barang pengganti itu dapat mempengaruhi permintaan barang penggantinya. Jadi saat harga kopi turun, maka permintaan terhadap teh mengalami penurunan. Lalu yang kedua, barang komplementer.
suatu barang yang selalu digunakan bersama dengan barang lainnya atau pelengkap. Seperti contohnya teh dan gula. Kenaikan atau penurunan permintaan barang pelengkap itu sejalan dengan permintaan barang pelengkapnya. Jadi saat harga teh naik, maaf, saat harga hmm, saat harga teh naik, maka permintaan terhadap gula pun juga turun. Lalu yang ketiga adalah barang netral, suatu barang yang elastisitas pendapatannya adalah nol. Yang berarti pendapatan itu tidak dapat mempengaruhi permintaan barang. Karena barang netral ini biasanya adalah kebutuhan dasar yang relatif tetap seperti air minum, sabun, dan gas LPG. Lalu selanjutnya barang normal, yaitu suatu barang yang permintaannya meningkat saat pendapatan konsumen bertambah. Maaf, ini sepertinya ada sedikit kesalahan dalam penulisan di PPT. Jadi barang normal itu contohnya seperti pakaian branded. Jadi saat pendapatan naik, maka orang-orang akan meninggalkan saat pendapatan naik, maka orang-orang akan memilih pakaian dan seperti barang branded, permintaannya akan naik saat pendapatan masyarakat naik. Lalu selanjutnya adalah barang inferior, yaitu suatu barang yang ketika pendapatan bertambah, maka permintaannya berkurang. Contohnya seperti mie instan. Jadi saat pendapatan naik, maka orang-orang akan memilih barang-barang yang lebih berkualitas. Jadi tidak membeli mie instan lagi. Lalu selanjutnya barang esensial, yaitu suatu barang yang sangat penting dan digunakan sehari-hari. Biasanya merupakan kebutuhan pokok. Contohnya seperti beras, kopi, gula, dan lain-lain. Barang-barang ini konsumsinya cenderung tetap dan tidak berubah meskipun adanya pendapatan maupun perubahan harga. Lalu selanjutnya nomor 7 adalah barang mewah, yaitu suatu jenis barang yang dibeli oleh masyarakat apabila memiliki pendapatan yang relatif tinggi. Contohnya seperti emas, berlian, dan lain sebagainya. Barang ini biasanya dibeli setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar satu produk. Seperti yang kita ketahui, keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Salah satunya adalah keseimbangan pasar satu produk, sehingga perubahan harga hanya memengaruhi produk itu sendiri, tidak memengaruhi Gojek pasti tinggi. produk atau barang lain. Seperti contoh soal, fungsi permintaan atas sebuah komoditas barang atau jasa tertentu ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 min 2P, sementara fungsi penawaran dari pihak produsen memenuhi persamaan QS sama dengan min 6 plus 3P. Tentukan berapa jumlah dan harga produk dalam keseimbangan pasar, gambarkan grafik kondisi keseimbangan pasar tersebut. Diketahui fungsi permintaan adalah QD sama dengan 19 min 2P dan fungsi penawaran QS sama dengan 6 min 6 plus 3P. Untuk mencari keseimbangan pasar, kita menyamakan jumlah permintaan dan penawaran sehingga QD sama dengan QS. Dari perhitungan diperoleh harga keseimbangan pasar sebesar 5. P sama dengan 5. Selanjutnya harga tersebut kita substitusikan ke salah satu persamaan sehingga diperoleh jumlah keseimbangan Q sama dengan 9,5. Kesimpulannya, keseimbangan pasar tercapai ketika harga sebesar 5 dan jumlah barang sebesar 9,5, di mana permintaan sama dengan penawaran. Next. Pada slide ini ditunjukkan grafik keseimbangan pasar berdasarkan fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi penawaran QS sama dengan min 6 plus 3P. Ketika grafik memotong sumbu Q, artinya harga P sama dengan 0, sehingga jumlah barang yang ditawarkan adalah Q sama dengan min 6.
Selanjutnya, ketika grafik penawaran memotong sumbu P, artinya jumlah barang sama dengan 0, sehingga diperoleh harga P sama dengan 2. Titik koordinatnya 0,2. Garis permintaan ditunjukkan oleh fungsi QD sama dengan 19 min 2P. Garis ini memotong sumbu Q di titik Q sama dengan 19 dan memotong sumbu P di titik P sama dengan 9,5. Perpotongan antara garis permintaan dan penawaran menghasilkan titik keseimbangan pasar, yaitu titik E. Titik E berada pada koordinat 9,5,5 yang menunjukkan jumlah dan harga keseimbangan. Garis putus-putus pada grafik tersebut menunjukkan harga keseimbangan PE dan jumlah keseimbangan QE. Dengan grafik ini kita dapat melihat secara visual bahwa keseimbangan pasar tercapai ketika permintaan sama dengan penawaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dido. Nah, kali ini saya akan menjelaskan ketika keseimbangan pasar itu terjadi ketika ada dua produk dalam pasar. Bisa dilihat dari presentasi, ada gambar sebelum itu pasar sebelumnya dengan produk A. Ketika pasar itu hanya memiliki satu produk. Di sini pasar yang dimaksudnya adalah pasar bebas ketika tidak ada kekuatan lainnya untuk mengintervensi permintaan maupun penawaran, yang tidak ada mengintervensi harga maupun jumlah produk. Ketika itu fungsi yang diberikan untuk permintaan dan penawaran adalah QD, QS, Key demand sama dengan A kurang A, P adalah harga, dan QS, Key supply, quantity supply, sama dengan min B plus B kali harga. Itu ketika masih cuma satu produk. Namun ketika masuk salah satu produk sebagai substitusi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah pasar itu memiliki dua produk, dan karena B ini mempengaruhi produk A, maka fungsi yang dimiliki A ini terpengaruh oleh fungsi B, yaitu dengan yang ditambah dengan warna hijau yang pada fungsi baru ini. Jadi sebelumnya cuma A kurang AP, ditambah lagi dengan A2P. Nah, bisa dilihat dari gambar pada itu di dalam presentasi. Apa maksudnya ini? Karena ini B adalah barang substitusi. Ketika harga produk A naik, kelihatan dari quantity demand. Ketika quantity demand itu harga produk A naik, itu demand A akan turun. Orang akan beralih ke produk B, demand B akan naik. Nah, begitu juga pula dengan ketika supply, penawaran. Ketika harga produk A naik, penjual lebih tertarik untuk menjual produk A ketimbang produk B. Ketika supply A naik, maka supply B akan turun. Inilah adalah hubungan substitusi yang ada dalam fungsi ini. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana kalau untuk mencari keseimbangan antar dua produk ini? Bisa dilihat dengan salah satu contoh soalnya ini, ketika bila produk A sendiri itu memiliki fungsi QDX sama dengan 6 kurang 2P plus P, dan QS sama dengan min 3 plus 3PX kurang P, dan bila produk B memiliki fungsi yang juga bentuknya mungkin sama dengan fungsi produk A, mengingat karena kedua ini adalah produk yang dijual. Maka untuk mencari titik equilibriumnya sendiri bisa dengan melakukan penyelesaian persamaan linear, mencari titik potong antara kedua persamaan linear, yaitu dengan bisa melakukan dengan eliminasi, substitusi, atau gabungan dari eliminasi dan substitusi. Salah satu contoh yang dilakukan di sini adalah gabungan dari eliminasi substitusi itu sendiri. Yaitu pertama kita melaksanakan eliminasi terlebih dahulu seperti yang ada dipresentasikan ini, terus dilanjutkan dengan dilakukan substitusi ketika setelah diketahui nilai PX-nya. Nah, ketika sudah dilakukan substitusi, maka kita bisa menemukan nilai pada untuk kedua titik ini. Kita bisa mencari untuk QDX, QX, QD, dan QS. Kita bisa mencari pada harga tertentu, kita bisa mencari quantity demand atas seluruh produk yang diminta ini. Dan bisa ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ketika kita sudah menemukan dua titik tersebut, kita bisa menemukan hubungan antar kedua produk dalam grafik berikut. Berarti di dalam grafik tersebut ada dua keseimbangan. Ada keseimbangan untuk produk A dan keseimbangan produk B, yang mana kedua fungsi ini saling berhubungan sebagai produk substitusi. Jadi pada dasarnya itu untuk keseimbangan dua produk sendiri ini, ketika ada muncul produk lain sebagai substitusi atau komplement, itu akibatnya itu dia mengubah fungsi yang telah ada. Ketika fungsi A itu sendiri Q quantity sama dengan A kurang B harga, ketika masuk produk B, maka fungsinya berubah dengan menambah variabel dari B tersebut.
di sini karena substitusi, maka variabel B sendiri itu mengurangi atau menambah pada bagian kebalikan dari fungsi yang ada. Ketika variabel produk A itu positif di fungsi penawaran, maka untuk fungsi produk B, dia akan menjadi negatif variabelnya. Itulah substitusi. Namun ketika menjadi komplementer, maka dia bersamaan dengan fungsi A. Ketika variabel di produk A positif, maka variabel untuk produk B juga ikut positif. Ini mungkin untuk percontohan ini adalah untuk barang substitusi dan komplement. Namun ini juga bisa diterapkan untuk barang-barang lainnya ketika ada efek seperti pendapatan, barang mewah, barang esensial. Jadi pada dasarnya itu fungsi yang ada ditunjukkan terkait fungsi permintaan dan penawaran itu masih bisa dikembangkan kembali untuk menjadi fungsi yang lebih mencakup seluruh bagian variabel yang ada untuk menjadi fungsi yang bisa menunjukkan kejadian yang ada di dalam dunia ekonomi dan disederhanakan dalam metode matematika. Untuk slide selanjutnya akan saya serahkan pada Mas Febri Gai. Baik, izin Bu, izin off cam karena kalau on itu sedikit nge-lag Bu. Baik, selanjutnya yaitu ekses permintaan. Ekses permintaan terjadi ketika harga berada di bawah titik keseimbangan. Yaitu terjadi ketika QD lebih kecil daripada QD lebih besar daripada QS pada harga tertentu. Yang artinya jumlah barang yang diinginkan konsumen lebih banyak dibandingkan yang tersedia. Penyebab umum dari ekses permintaan ini adalah yang pertama harga terlalu rendah, lalu kenaikan pendapatan konsumen, selanjutnya tren atau perubahan selera, lalu populasi bertambah dan gangguan produksi. Dan dampaknya yaitu harga cenderung naik, konsumen bersaing mendapatkan barang, dan produsen terdorong meningkatkan produksi. Dan cara mengatasi hal tersebut di atas yaitu yang pertama kenaikan harga agar permintaan turun dan suplai naik, lalu meningkatkan produksi, kemudian import barang untuk menambahkan suplai dan tergantung kebijakan pemerintah seperti subsidi produksi. Yang berikutnya yaitu ekses penawaran atau ekses supply. Yaitu ekses penawaran terjadi ketika QS lebih besar daripada QD, yang artinya barang yang tersedia lebih banyak dari yang diminta, yang berdampak pada penurunan harga, produsen sulit menjual barang, serta produksi cenderung dikurangi. Sekian. Baik, selanjutnya pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pengenaan pajak atas suatu barang yang diproduksi atau dijual akan mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Sesuai dengan hukum permintaan, apabila harga naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Setelah dikenakan pajak, maka produsen akan mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Nah, akibatnya harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak. Sedangkan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar atau lebih tinggi pada sumbu harga. Jadi sebelum adanya pajak, harga penawaran produsen ditentukan oleh fungsi penawaran, atau bisa kita tuliskan sebagai PS sama dengan FQ. Artinya untuk setiap jumlah barang tertentu ada harga minimum yang bersedia ditawarkan produsen. Ketika pemerintah mengenakan pajak sebesar T per unit, maka produsen harus menanggung biaya tambahan sebesar pajak tersebut. Maka akibatnya, agar tetap mau memproduksi jumlah barang yang sama, produsen akan menaikkan harga penawarannya sebesar T. Kemudian secara matematis, fungsi penawaran setelah pajak menjadi PS sama dengan FI plus T, yaitu harga penawaran lama ditambah pajak. Namun, jika kita melihat dari sisi jumlah barang, pada harga pasar yang sama, produsen sebenarnya hanya menerima harga sebesar T dikurangi pajak, sehingga fungsi penawarannya bisa ditulis sebagai QS sama dengan FT dikurang T. Kesimpulannya, dengan kurva penawaran yang lebih tinggi, maka titik keseimbangan akan bergeser menjadi lebih tinggi. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu pajak per unit atau specific tax. Pajak per unit atau specific tax adalah pajak yang dikenakan untuk setiap unit barang yang dijual dan besaran pajak tidak berubah meskipun harga barang berubah. Nah, pajak ini meningkatkan biaya produksi per unit bagi produsen, sehingga menggeser kurva penawaran ke kiri atau ke atas, sehingga harganya akan meningkat dan kuantitasnya menurun. Pajak per unit memiliki dampak langsung terhadap produsen karena pajak tersebut menambah biaya produksi per unit barang. Dampak ini kemudian tercermin pada perubahan fungsi penawaran yang pada akhirnya mempengaruhi posisi dan bentuk kurva penawaran di pasar. Karena penawaran adalah fungsi yang menggambarkan keinginan dan kemampuan produsen dalam menawarkan barang pada berbagai tingkat harga, perubahan pada fungsi ini akan mempengaruhi keseimbangan pasar secara keseluruhan. Jadi dasar pengenaan pajak yang dibebankan dapat ditetapkan per unit barang atau T, atau berdasarkan persentase maupun proporsi yang dikenakan terhadap harga jual. Pengenaan pajak per unit barang akan merubah fungsi penawaran, sementara fungsi permintaannya tetap. Adapun dampak dari pajak per unit pada fungsi penawaran, yang pertama yaitu kurva penawaran bergeser ke kiri atau ke atas secara paralel sebesar nilai pajak. Yang kedua yaitu biaya produksi meningkat. Jadi dengan adanya biaya tambahan tersebut, otomatis produsen akan membutuhkan harga yang lebih tinggi agar tetap dapat memproduksi dan menjual barang-barangnya. Kemudian dampak pada keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu harga jual yang dibayar konsumen naik karena penawarannya berkurang. Nah, jadi karena jumlah barang yang ditawarkan berkurang, maka harga yang dibayar konsumen menjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua, harga yang diterima produsen turun setelah dikurangi pajak. Jadi meskipun konsumen membayar harga yang lebih mahal, produsen justru menerima harga yang lebih rendah karena sebagian harga tersebut digunakan untuk membayar pajak. Yang ketiga yaitu jumlah barang beredar menurun. Nah, akibat dari adanya kenaikan harga dan penurunan penawaran, maka jumlah barang yang diperdagangkan di pasar juga akan mengalami penurunan. Yang terakhir yaitu terjadinya deadweight loss karena menurunnya jumlah transaksi terhadap efisiensi ekonomi pasar. Di mana kondisi ini yang menimbulkan deadweight loss yaitu hilangnya efisiensi ekonomi karena terdapat transaksi yang seharusnya menguntungkan bagi konsumen maupun produsen, namun tidak terjadi akibat adanya pajak. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin untuk melanjutkan. Jadi setelah kita membahas terkait pajak per unit, sekarang membahas terkait pajak terkait presentase. Pajak presentase. Jadi pajak presentase ini dikenakan berdasarkan presentase harga barang. Jadi beban pajak semakin meningkat, berarti otomatis harga barang dan konsumen merasa menjadi lebih mahal. Pajak ini membuat kurva penawaran menjadi lebih curam dan menurunkan harga barang, menurunkan jumlah barang yang diperdagangkan. Lanjut dari seperti contohnya itu seperti PPN, jadi semakin tinggi pajak, maka semakin kurvanya itu semakin pajak penawaran semakin tinggi pajak maka semakin tinggi juga penawaran yang telah diperhitungkan. Pada penawaran telah Jadi dampak pada fungsi penawaran ini yang pertama penawaran bergeser ke atas secara proporsional mengikuti perubahan harga. Yang kedua kurva menjadi lebih curam dan penawaran bergeser ke kiri. Dan dampaknya terhadap keseimbangan pasar itu yang pertama harga barang meningkat lebih besar untuk barang dengan harga awal tinggi. Yang kedua kuantitas keseimbangan menjadi turun dan ketiga beban pajak terbagi antara konsumen dan produsen tergantung elastisitas pasar itu sendiri. Next. Setelah pengertian mungkin dari contoh persoalan dari kasus lapangan itu contohnya salah satunya diketahui suatu produk ditunjukkan dengan fungsi permintaannya yaitu P sama dengan 7 plus Q dan fungsi penawarannya P sama dengan 16 min 2Q. Produk tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Soal yang pertama yaitu A, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Yang B, berapa besar penerimaan pajak oleh pemerintah. Dan yang C, berapa besar pajak yang ditanggung konsumen dan produsen.
Dengan soal kita bisa mengetahui bahwa yang pertama kita jawab dengan A, keseimbangan sebelum pajak. P demand itu dengan 7 plus Q, dengan P supply dengan 16 min 2Q. Dengan di persamaan yaitu Q plus 2Q sama dengan 16 min 7 dengan hasil 3Q sama dengan 9. Tinggal dibagi 9 dengan 3 yaitu Q kuantitas yaitu sama dengan 3. Maka dapat diketahui dengan diambil persamaan salah satu itu demand, maka P sama dengan 7 plus 3 sama dengan 10. P-nya 10. Jadi keseimbangan sebelum adanya pajak itu yang ditawarkan sejumlah 3 dan harga barangnya itu 10. Nah, setelah jadi menghitung sebelum pajak, maka dihitunglah setelah pajak. Itu pajak hanya akan mempengaruhi fungsi penawaran saja, sementara fungsi permintaan tetap. Oleh karena itu, pajak yang dikenakan terhadap barang sebesar 3, maka fungsi penawaran berubah menjadi P sama dengan 16 min 2Q plus 3. Dengan hasil perhitungan yaitu P sama dengan 19 min 2Q. Keseimbangan setelah adanya pajak menjadi P demand sama dengan P supply plus tax, yaitu 7 plus Q sama dengan 19 min 2Q, Q plus 2Q sama dengan 19 min 7, dengan hasil terakhir yaitu 3Q sama dengan 12, dan 12 dibagi 4 sama 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka salah satu persamaan yang di demand, Q-nya diganti dengan quantity yaitu 4, 7 plus 4 sama dengan harganya menjadi 11 setelah keseimbangan pajak. Jadi sekarang titik keseimbangan yang baru setelah adanya pajak adalah jumlah barang yang ditawarkan dengan jumlah 4, harganya menjadi meningkat menjadi 11. Next. Untuk menjawab pertanyaan kedua tadi, berapa besar penerimaan pajak oleh pemerintah? Itu T dilambangkan sebagai tax, itu T sama dengan tax plus dikali dengan kuantiti yang tadi kita hitungkan sebelumnya setelah pajak, itu 3 dikali 4 sama dengan taxnya 12. Jadi penerimaan besar pajak pemerintah ini sejumlah 12. Kemudian yang C ini menghitung seberapa besar pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Tax konsumen ini dengan rumus harga setelah pajak dikurangi dengan harga sebelum pajak. Itu 11 dikurangi 10 dengan 1. Dan yang tadi sudah diperhitungkan. Kemudian besaran pajak yang ditanggung oleh produsen yaitu besaran pajak yang tadi 3 unit per unit dikurangi dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen yang tadi dihitung barusan 1, yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi besaran pajak yang ditanggung produsen sejumlah 2. Kemudian untuk slide selanjutnya bisa dilanjut oleh Mas Bagus. Terima kasih. Terima kasih Mas Oka. Oke, yang selanjutnya itu untuk pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Untuk pengertian subsidi sendiri adalah bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen, dalam hal ini penjual atau konsumen. Namun biasanya subsidi diarahkan pada produsen. Dampak dari subsidi itu yang pertama bisa menurunkan biaya produksi, yang kedua mendorong penawaran. Untuk selanjutnya, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar adalah menyebabkan harga keseimbangan turun dan jumlah keseimbangan naik. Pengaruh subsidi di dalam kurva keseimbangan, yang pertama, kurva penawaran bergeser sejajar ke kanan bawah, maaf. Yang kedua, kurva permintaan tetap. Yang ketiga, ada titik keseimbangan yang baru. Jadi untuk adanya subsidi tadi bisa menggeser harga keseimbangan yang tadi jika sebelum ada subsidi itu harganya tinggi menjadi lebih rendah setelah ada subsidi, maka harganya itu lebih turun. Untuk kuantitinya itu yang sebelum ada subsidi itu rendah, namun setelah ada subsidi itu lebih tinggi. Jadi kuantitinya
naik. Next, Mas. Ya, seperti ini ya gambar kurva dari keseimbangan yang baru itu. eh, Garis supply ini yang S ini. Jadi setelah ada apa subsidi dari pemerintah itu bergeser ya ke kanan, ke bawah gitu. Jadi itu membentuk titik keseimbangan yang baru yang ada di E1 itu. Titik potongnya itu menjadi P1 dan Q1. Jadi timbul harga baru di P1 itu lebih turun, kemudian di Q1 kuantitinya menjadi naik gitu. Dalam artian supply naik dengan harganya turun gitu. Fungsi penawaran yang awalnya itu P sama dengan A plus BQ menjadi setelah subsidi menjadi PS sama dengan A plus BQ dikurangi S, itu subsidinya tadi. Untuk hasil keseimbangan yang baru, harga jual yang dibayar oleh konsumen akan menurun. Penurunan ini adalah bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Kemudian kuantitas perdagangan itu jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar akan meningkat karena harga yang lebih rendah mendorong permintaan dan subsidi mendorong penawaran. Kemudian untuk subsidi untuk konsumen itu diperoleh konsumen dalam bentuk penurunan harga. Dihitung sebagai selisih antara harga keseimbangan sebelum subsidi yaitu dalam hal ini PE, di lambangkan PE, dan harga keseimbangan setelah subsidi atau PS. Jadi itu fungsinya jadi SK sama dengan PE min PS. Untuk subsidi untuk produsen ya, diperoleh produsen dalam bentuk penerimaan yang lebih tinggi untuk setiap unit barang. Dihitung sebagai selisih antara subsidi per unit di lambangkan S dan bagian yang dinikmati oleh konsumen SK. Ini fungsinya adalah SP sama dengan S min SK. Selanjutnya dipersilakan Mbak Riani. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu contoh soal terkait dengan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Di sini diketahui ada fungsi permintaan QD sama dengan 10 kurang 2P, kemudian fungsi penawaran QS sama dengan min 2 ditambah 2P, kemudian subsidi yang diberikan yaitu Rp1 per unit. Nah, kemudian di sini kita akan mencari harga dan kuantitas keseimbangan pasar awal sebelum adanya subsidi, kemudian fungsi penawaran baru setelah adanya subsidi, dan harga dan kuantitas keseimbangan pasar setelah adanya subsidi. Kemudian besarnya subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen. Yang pertama yaitu mencari keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu diperoleh ketika QD sama dengan QS. Di sini QD sama dengan 10 kurang 2P sama dengan QS sebesar min 2 tambah 2P. Di sini tinggal dipindah ruaskan sehingga hasilnya ada P equilibrium sama dengan 3. Kemudian 3 tersebut disubstitusikan ke salah satu fungsi, yaitu kita gunakan QD sama dengan 10 kurang 2P, di mana P-nya sama dengan 3, sehingga menghasilkan kuantitas equilibrium sama dengan 4. Sehingga keseimbangan pasar itu berada pada titik 4,3, di mana kuantitas sebanyak 4 itu bisa diperoleh dengan harga Rp3. Kemudian, untuk mencari fungsi penawaran baru, itu dengan subsidi sebesar Rp1 tersebut yang diberikan kepada produsen, kita ubah menjadi ke fungsi penawaran awal ke bentuk P sama dengan FQ, di mana QS awal itu sama dengan min 2 tambah 2P. Di sini tinggal dipindah ruaskan menjadi P sama dengan 0, hasilnya menjadi P sama dengan 0,5 QS tambah 1. Nah, kemudian karena subsidi mengurangi harga jual yang diinginkan oleh produsen sebesar Rp1 tersebut, sehingga diperoleh harga setelah subsidi yaitu P dikurang S, di mana P yang tadi udah diketahui yaitu 0,5 QS tambah 1, kemudian dikurangi S sebesar 1, sehingga PS setelah subsidi
menjadi 0,5 Ki. Kemudian mengembalikan ke fungsi penawaran yaitu Q sama dengan FP menjadi yang harga tadi PS setelah subsidi sama dengan 0,5 Q tinggal dipindah ruaskan sehingga menghasilkan QS sama dengan 2P. Sehingga fungsi penawaran barunya menjadi QS sama dengan 2P. Kemudian mencari keseimbangan pasar baru. Ini setelah adanya subsidi. Itu dicapai ketika QD sama dengan QS setelah subsidi. Itu tinggal dimasukkan angka QD sama dengan 10 kurang 2P sama dengan 2P, yaitu nilai QS setelah subsidi, menghasilkan P sama dengan 2,5. Kemudian angka 2,5 tersebut disubstitusikan ke nilai QS sama dengan 2P, menghasilkan QS sama dengan 5. Nah, kemudian pembagian subsidi antara konsumen dan produsen. Subsidi untuk konsumen diperoleh dari harga awal sebelum subsidi dikurangi dengan harga setelah subsidi, yaitu 3 kurang 2,5 menghasilkan 0,5, sehingga konsumen menikmati penurunan harga sebesar 0,5 rupiah. Kemudian subsidi untuk produsen yaitu diperoleh dari subsidi yang diberikan sebesar 1 rupiah dikurang dengan subsidi yang diperoleh oleh konsumen sebesar 0,5 sehingga hasilnya 0,5, yaitu produsen menikmati sisa subsidi sebesar 0,5 tersebut. Next. Nah, kemudian kesimpulan dari materi yang dipaparin teman-teman tadi, yang pertama, keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian, ekses permintaan menyebabkan harga naik, sedangkan ekses penawaran menyebabkan harga turun. Ketiga, pajak per unit dan pajak persentase sama-sama menyebabkan penurunan jumlah barang yang diperdagangkan. Yang keempat, subsidi mendorong peningkatan produksi dan konsumsi serta menurunkan harga yang dibayar konsumen. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Mbak Aryani. Terima kasih teman-teman semua atas paparan yang telah dijelaskan ya kepada teman-teman sekalian. Mungkin kita buka sesi tanya jawab untuk mungkin 2 pertanyaan ya, karena mengingat waktu yang takutnya kita jadi overtime gitu. Ada yang mau bertanya, bisa raise hand atau langsung berbicara aja. Mohon izin, Mas. Ya, silakan Mbak Anggun. Ya, saya Anggun dari kelompok 1 mau izin bertanya. Dalam konteks perekonomian nyata ya, Mas, ini apakah mungkin tercapai keseimbangan pasar 2 produk yang stabil tanpa intervensi pemerintah? Dan jika mungkin, itu apa contoh konkretnya? Ya, baik. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin ini ada Mbak Devina Rosa udah raise hand. Iya, izin bertanya, Mas. Saya Devina dari kelompok 1. Eh, Tadi kan dijelaskan kalau pajak dan subsidi itu hanya mempengaruhi kurva penawaran saja, sementara fungsi permintaan itu tetap. Nah, itu kenapa ya, Mas? Padahal pajak itu dan subsidi kan mempengaruhi kedua pihak ya, mempengaruhi baik produsen maupun konsumen gitu. Mungkin itu aja, Mas. Terima kasih. Ya, baik. Mbak Devina, terima kasih. Izin, apakah boleh saya jawab untuk pertanyaan Mbak Anggun tadi? Oh ya, silakan Mas Dido. Jadi pertanyaan itu mungkin apa? Pasar bebas ya ini maksud ya? Pasar yang memang keseimbangan antar 2 produk itu bisa tercapai di dunia nyata ini ya? Iya, di dunia nyata itu apakah bisa tanpa intervensi pemerintah itu keseimbangan pasar itu tuh apakah bisa tercapai gitu, Mas? Nah, untuk keseimbangan pasar yang kami tunjukkan dalam presentasi ini itu semuanya itu terjadi
dalam pasar bebas. Artinya pasar bebas itu ketika produsen dan konsumen itu tidak ada batasan untuk memperoleh informasi, tidak ada intervensi juga untuk memasuki pasar. Artinya tidak ada monopoli, tidak ada fitnah, tidak ada informasi palsu atau apa, tidak ada juga regulasi pemerintah yang mengatur. Artinya keseimbangan pasar yang kami tunjukkan ini di sini itu adalah menghilangkan setiap variabel yang mempengaruhi harga dan produk. Kenapa? Karena dalam matematika sendiri untuk menyederhanakan kejadian ekonomi yang ada di dunia nyata itu cukup sulit karena variabelnya terlalu banyak, Mbak. Variabelnya sangat banyak sekali. Nah, maka dari itu untuk yang paling sederhana kita bisa lakukan untuk keseimbangan pasar itu adalah untuk menghilangkan semua variabel yang ada, yang dari regulasi pemerintah, terus informasi palsu, terus intimidasi untuk masuk pasar juga, dan monopoli itu dihilangkan dan ditemukan untuk fungsi keseimbangan pasar yang ada yang kami tampilkan seperti ini. Lalu baru dari keseimbangan pasar yang kami tampilkan seperti ini itu sedikit demi sedikit ditambahi beberapa variabel. Ketika ada variabel harga yang ditetapkan oleh pihak monopoli, terus ada pajak, ada subsidi. Jadi waktu kami bilang keseimbangan pasar bebas ini adalah untuk paling sederhananya untuk menggambarkan sebuah ekonomi tanpa semua variabel yang mempengaruhi agar bisa disederhanakan dalam bentuk fungsi yang kami tunjukkan seperti ini. Jadi kalau ditanyakan pasar bebas itu ada di dunia nyata, kalau dicek itu ada, Mbak, untuk pasar bebas itu seperti pasar bebas ya waktu impor dan ekspor negara ASEAN ketika memilih salah satu negara tidak mengenakan tarif ekspor dan impor. Tapi itu tidak bisa dibilang bebas karena masih ada orang yang memonopoli, masih ada informasi yang menipu atau menyeleweng, masih ada konsumen yang tidak mengetahui informasi yang diketahui sama produsen. Kita nggak mengetahui biaya produksi untuk produsen itu sebenarnya berapa. Apakah keuntungan yang mereka dapat untuk setiap produk itu apakah betul segitu profitnya? Jadi untuk pasar bebas di dunia nyata yang ditunjukkan untuk keseimbangan pasar ini ya nggak ada sih yang benar-benar bisa sampai keseimbangan pasar seperti ini. Kalau di dunia nyata ya, ini hanya yang ditampilkan di sini itu hanya untuk mempermudah kita untuk bisa menggambarkan kejadian ekonomi dalam bentuk matematika. Oke, Mas. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Apakah menjawab? Iya, Mas. Terima kasih. Ya. Baik, izin untuk menjawab pertanyaan kedua. Tadi kalau kami nggak salah dengar, pertanyaannya itu tadi kan ada pajak dan subsidi itu mempengaruhi kurva penawaran saja ya, sementara permintaan itu tetap. Nah, jadi kan pajak dan subsidi itu berpengaruh kurva penawaran tuh secara langsung karena itu mengubah biaya dan insentif produsennya. Sedangkan permintaan itu tetap karena preferensi dan kemampuan beli konsumen itu dianggap tidak berubah. Jadi perubahan harga akibat pajak atau subsidi itu hanya menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan, bukan pergeseran kurvanya. Seperti itu. Apakah cukup jelas? Jadi kira-kira yang bisa menggeser kurva permintaan apa ya, Kak? Izin menjawab lagi. Jadi untuk yang menggeser kurva permintaan, pertama tadi pajak. Kenapa pajak? Menggeser kurva permintaan itu menggeser kurva produksi ya kecenderungan. Kurva permintaan itu biasanya subsidi. Ketika ada subsidi, barang yang harga normal itu bisa dibeli dengan harga yang lebih murah. Dan permintaan itu ketika harga lebih murah, orang lebih banyak beli. Jadi untuk yang bisa menggeser kurva permintaan salah satunya adalah subsidi. Kalau untuk pajak sendiri itu menggeser kurva penawaran. Karena kurva penawaran kan itu Karena ada dari pajak biasanya pajak kayak PPN. Ketika PPN diterapkan, supplier cenderung memberikan PPN itu kepada konsumen. Jadi kurva supplier naik, kurva permintaan tetap karena kurva penawaran naik, ya alhasil pada harganya pada posisi lebih tinggi. Harga posisi lebih tinggi berarti konsumennya lebih rendah juga. Kalau untuk subsidi, kurva permintaan turun. Jadi kalau kurva permintaan turun, pada harga lebih rendah, kan kalau misalkan berarti pada harga lebih rendah,
permintaan quantity yang di demand juga naik. Mungkin butuh gambar ya. Kalau nggak salah coba di slide subsidi tadi, coba ke sebelah tadi pengaruh subsidi. Pengaruh subsidi terus ada grafiknya kan ya? Oh ini supply ya? Oh ini salah ini. Tunggu sebentar. Oh ini aku lupa itu pendapatan. Astaga. Nah ya, pendapatan baru ingat saya. Pendapatan itu mempengaruhi kurva permintaan. Ketika pendapatan UPT kayak UPT provinsi meningkat, maka kemampuan apa petty cash apa uang yang bisa digunakan untuk membeli dari orang-orang setelah membeli bahan pokok itu menjadi meningkat. Ketika pendapatan mereka meningkat, maka kurva permintaan bisa naik. Maksudnya itu lebih apa bisa mencakup harga lebih tinggi. Nah, itulah yang bisa mengubah permintaan. Baru saya ingat saya pendapatan ya. Coba ke contoh-contoh barang ke awal yang dibagi-bagi barang substansi komplementer. Saya lupa. Ini nggak ada ditampilkan dalam presentasi, tapi sama seperti untuk barang netral, ketika barang normal, ya ini contohnya barang normal, ketika suatu barang yang permintaannya meningkat saat pendapatan konsumen bertambah. Jadi yang bisa salah satu yang bisa mengakibatkan kurva permintaan berubah itu adalah pendapatan. Karena ketika pendapatan meningkat, ya untuk bagi masing-masing setiap orang itu ketika setelah belanja produk mendasar mereka, ketika pendapatan mereka meningkat, maka uang yang mereka miliki untuk membeli barang bertambah. Mereka bisa lebih lebih banyak barang dan bisa mampu beli barang mewah. Jadi pendapatan yang dapat mengaruhi kurva permintaan. Adapun juga bisa yang mempengaruhi kurva permintaan. Salah satunya pendapatan. Ya, itu pendapatan. Apakah ini menjawab untuk Yuk, Mbak Devina? Ya, baik. Terima kasih, Mas. Oh ya, untuk kurva permintaan juga tergantung informasi juga bisa sih. Informasi informasi terkait produknya juga bisa mempengaruhi perubahan kurva permintaan. Cuman kebanyakan sih untuk paling sederhananya untuk kurva permintaan adalah ya pendapatan tadi yang paling bisa dimasukkan dalam fungsi sederhana dalam pasar bebas ini. Sekian. Ya, baik, terima kasih Mas Dido. Untuk teman-teman yang bertanya, apakah sudah terjawab semua? Sudah, Mas. Ya, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih rekan-rekan yang juga sudah presentasi. Mungkin kita cukupkan dari kelompok kami untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok penyaji pertama dari kelas 102. Kita beri applause dulu untuk teman-teman. Saya izin untuk off cam ya, karena 2 kali saya kepental. Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan untuk 107 untuk presentasi. Oke, waktu dan layar saya persilahkan.
Ada kelompok kelas 107. Mana ya? Mungkin 07. Mas Alan udah di dalam belum ya, Mas? Sudah. Oke. Mohon izin saya screen ya, teman-teman, Ibu. Ya, silahkan. Baik, teman-teman, sebelumnya selamat malam. Untuk yang kami hormati Ibu Muti dan juga teman-teman kelas akuntansi, matematika ekonomi dan bisnis, kami dari kelompok 1 kelas AK107 izin presentasikan mengenai break-even point atau titik impas. Nah, sebelumnya di sini kami izin Bu yang untuk Christine ini dia sedang mengalami musibah